welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 36. Emosi abai. Seorang pria baru saja masuk dalam kawasan rumah elit dengan menggunakan mobil mewahnya. Pria itu tak lain adalah Abai yang ditugaskan oleh Daniel untuk menculik Naya. Abai tidak tahu bagaimana caranya menculik istri dari tuan mudanya itu. Pemikirannya seakan tumpul saat ini. Abai bingung, apa ia harus menyentuh tubuh Naya? Sedangkan tubuh Naya tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Abai memikirkan cara orang menculik seperti biasanya, di mana beberapa orang yang menyeret dengan paksa dan ada juga yang tubuhnya dipopong di bahu saat pingsan. Perlahan-lahan, mobil hitam itu mendekati gerbang rumah milik Daniel. Saat baru saja berada di luar gerbang, Abai langsung saja merasa tegang. Abai tidak mengerti dengan akal tuan mudanya sekarang. Sekarang saja, untuk apa ia menculik Naya? Sedangkan Naya sudah menjadi istri tuan mudanya sendiri. Pintu gerbang terbuka lebar. Mobilnya kembali ia jalankan untuk masuk, kemudian memarkirkannya. Sebelum keluar dari mobil, Abai menghela napasnya sedikit. Ia tidak yakin bisa melakukan penculikan itu sepertinya. Semoga saja tidak berhasil, gumam Abai pelan. Abai akhirnya mendapatkan ide. Bagaimana cara menculik yang bagus? Ia dengan penuh semangat turun dari mobil, dan kehadirannya disambut hangat oleh beberapa penjaga yang ada. Wajah Abai seperti biasa, hanya ada raut datar dan dingin tanpa ada senyuman. Tanpa bertanya oleh mereka, Abai langsung saja masuk dalam rumah untuk mencari Naya. Maafkan saya, Nona, saya hanya melakukannya atas dasar perintah dari Tuan, gerutu Abai pelan, seraya mencari keberadaan Naya. Beberapa orang terlihat mondar-mandir di rumah itu. Ia yang bisa melihat dengan jelas hanya bisa terdiam. Sampai akhirnya ada satu pelayan yang begitu penasaran dengan apa yang akan ia lakukan. Pelayan itu dengan sedikit keberanian bertanya kepada Abai. Sepertinya Tuan sedang mencari sesuatu. Apa kami boleh membantunya? Tanya pelayan itu. Abai menoleh ke belakang, karena pelayan yang barusan bertanya kepadanya berada di belakang. Saya sedang mencari Nana muda, sahut Abai. Oh, Tuan sedang mencari Nana muda? Tanya pelayan itu lagi, sedikit terkekeh pelan. Abai hanya mengangguk kecil kepalanya. Nana muda ada di kedai depan kompleks Tuan, ucapnya. Abai sedikit membulatkan matanya. Kemudian ia kembali menetralkan akan sahabatnya. Oh begitu, terima kasih, sahut Abai. Abai segera keluar dari rumah. Ia kembali menghampiri mobilnya. Penjaga yang melihat Abai hanya sebentar saja dan tidak membawa apa-apa, mereka kebingungan. Abai kembali menghidupkan mesin mobilnya dan menjalankan mobilnya melewati bundaran kecil yang ada di halaman rumah Daniel. Sedangkan di kedai, Naya saat ini sedang menatap satu persatu hidangan yang ada di depan matanya. Semua pesanannya baru saja siap semuanya. Meja 3 kali lebar dari meja yang lainnya. Karena satu meja tidak cukup untuk meletakkan semua hidangan itu. Penjaga Naya masih tetap setia berdiri tak jauh dari Naya. Mereka harus menjaga Nana muda itu dengan ketat. Karena bisa saja ada orang yang ingin mencelakai Naya. Apalagi Naya sudah terekspos di media. Aku terlalu serakah. Naya terkekeh pelan, memandang semua makanan itu. Naya menoleh ke arah dua penjaganya, menatap mereka satu persatu. Hai kalian berdua, panggil Naya. Mereka yang merasa dipanggil langsung menghampiri Nana mudanya. Iya Nona, ada yang bisa kami bantu?
Tanya mereka berdua serempak. Bagus. Kalian berdua akan membantuku kan? Tanya Naya balik. Mereka saling pandang satu sama lain. Kemudian menganggukkan kepalanya pelan. Duduklah, titah Naya. Mereka berdua bingung dan masih berdiri di tempat dengan saling pandang penuh kebingungan. Cih, katanya ingin membantuku. Naya sedikit berdesih, seraya mendengus kesal. Kedua penjaga yang tidak ingin membuat nona mudanya kesal atau marah. Mereka dengan cepat duduk di kursi kosong. Bagus, ucap Naya mengacungkan kedua jempolnya. Bolehkah kalian pergi ke sana dan bawa beberapa anak jalan ke sini? Sepertinya mereka belum makan. Naya menunjuk ke arah taman yang berada di seberang kedai, di mana terdapat banyak anak jalanan. Tapi Nona tidak pantas bersama mereka. Bagaimana kalau mereka mempunyai penyakit, lalu Nona terjangkit? Kedua penjaga itu hanya berbicara asal, karena mereka mengkhawatirkan keadaan anak mudanya. Nanti jika berkumpul dengan sembarang orang, mereka tidak berniat merendahkan anak jalanan. Hanya saja mereka merasa takut. Jangan membantah, sekarang cepatlah, aku bisa jaga diri sendiri. Ketus Naya menatap keduanya bergantian. Mereka sudah tidak bisa membantah. Dengan berat hati, mereka menganggukkan kepalanya. Baik Nona, kami akan membawa mereka ke sini. Kami berdua pergi dulu. Nona jangan kemana-mana, ucap salah satu dari mereka. Naya hanya mengangguk dengan pelan, seraya menyerap air jusnya. Nona, pertanyaan itu dilemparkan oleh Abai yang baru saja tiba di kedai. Naya yang mendengar suara tak asik itu, ia menoleh ke arah samping. Dan ternyata benar saja, orang itu adalah sekretaris suaminya. Iya, ada apa? Tanya Naya. Silakan duduk dulu, sambung Naya mempersilakan Abai dengan ramah. Abai hanya mengangguk dan menuruti apa yang sudah disuruh oleh Naya. Sebelum menjawab pertanyaan dari nona mudanya, Abai melemparkan pandangannya ke segala arah. Ia mencari penjaga Naya, namun tidak terlihat sama sekali. Apa mereka tidak menjaga Nona? Kenapa Nona hanya sendirian? Tanya Abai yang mulai emosi. Abai tidak suka jika ada keluarga tuan mudanya tidak dikawal. Tuan mudanya sudah menggaji mereka dengan sangat mahal, tetapi tidak bisa menjaga Nona mudanya. Apalagi ini, Nona mudanya adalah wanita tersayang dan tercinta tuan mudanya. Namun, mereka sama sekali tidak memperhatikan Nona mudanya. Naya yang mendengar ucapan salah paham dari Abai hanya terkekeh pelan. Tidak seperti itu, mereka sudah menjagaku. Tapi mereka tadi pergi ke seberang untuk mengajak anak jalanan, membantuku menghabiskan semua makanan ini. Jelas Naya. Lagi pula akulah yang menyuruh mereka berdua untuk ke sana, sambungnya. Abai yang mendengar penjelasan dari Naya sedikit merasa lega. Kemudian ia mengangguk. Dan kau, kenapa ada di sini? Tanya Naya mengeritkan dahinya. Saya hanya disuruh oleh tuan muda untuk mengajak Anda ke perusahaan, jawab Abai. Oh begitu, baiklah. Tapi setelah semua makanan ini habis, Naya menunjuk ke arah semua makanan di atas meja. Abai hanya bisa menganggukkan kepalanya pelan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.